Di dalam analisis integrasi panas, tidak semua arus panas dan dingin harus ataupun perlu dilibatkan dalam jaringan. Ada beberapa arus panas dan dingin dari unit-unit tertentu yang kalau mau digabungkan itu harus dilihat posisinya. Unit-unit tersebut adalah satu, unit heat engine seperti turbin misalnya. Yang kedua, unit heat pump. Yang ketiga, kolom destilasi. Sebelum memahami alasannya, kita perlu melihat dulu dasar-dasar metode Benz. Analisisnya itu memang menggunakan analisis teori metode Benz. Kita lihat dalam diagram yang disederhanakan seperti ini. Jadi yang ke arah vertikal itu suhu, makin ke atas itu suhunya makin tinggi. Horizontalnya tidak punya arti. Nah, digambarkan dalam dua blok ya, di mana titik Benz di tengah itu membatasi ini bagian atas atau saya tulis bagian panas, yang ini bagian bawah atau bagian dingin. Kita sudah bahas yang atas itu heat sinks, yang atas heat source. Untuk suatu jaringan tertentu, artinya satu grup arus panas dan satu grup arus dingin, setelah dianalisis dengan metode Benz, kita mempunyai Qh- dan Qc-, di mana Qh dan Qc minimum itu sudah tidak bisa dikurangi lagi. Jadi itu seakan-akan persyaratan. Pada satu sistem kita selalu punya Qh- dan Qc- sudah tertentu. Nah, kalau kemudian kita mengubah sistem dan kemudian di utilitas misalnya di pemanasan itu kita menambahkan Qx, panas sebesar Qx di atas Qh-, jadi yang kita masukkan di bagian atas atau bagian panas itu Qh- plus Qx. Maka konsep metode Benz itu selalu akan memberi jawaban bahwa nanti yang bagian bawah pun keluarnya ya Qc- plus Qx. Jadi seakan-akan di atas, bagian atas dimasukkan Qx, di bagian bawah praktis keluar Qx, di mana secara keseluruhan Qh- dan Qc- sudah tetap. Itu bisa juga terjadi seperti ini. Misalnya ya, yang kita masukkan Qx itu di bagian paling atas. Ini bagian panas atau bagian atas. Kemudian pada suhu yang lebih rendah, tapi masih di bagian atas atau bagian panas, itu kita keluarkan Qx. Nah, nanti kita menyusun neraca panasnya hanya per bagian di bagian atas ini ya. Maka kalau masuk Qx ditambah Qx, maka keluarnya di sini juga sebesar Qx, neto neraca panas di bagian atas ya, masuknya Qh- plus Qx dikurangi yang keluar Qx, jadi neto tetap Qh-. Demikian juga secara konsep metode Benz di bagian bawah. Kalau pada suhu level suhu ini kita masukkan Qx, pada bagian bawah keluar Qx, maka ini neto juga Qc-. Nah, itu prinsipnya. Nah, kemudian kita mau membahas mulai dari heat engine. Saya menggunakan grafik yang lain. Contoh heat engine itu salah satunya adalah turbin, baik turbin gas maupun turbin uap, steam turbine ya. Atau yang lain itu internal combustion engine. Jadi misalnya genset yang menggunakan diesel ataupun menggunakan gasolin, itu internal combustion engine.
Nah, kalau turbin simbol dalam diagram biasanya seperti ini, segitiga, kemudian yang bagian kanan ekspansi, ya, itu menunjukkan volumenya bertambah, tapi kemudian tekanannya turun. Yang jelas energi panas dalam ini entalpi masuk, kemudian diekspansi turun menjadi entalpi keluar sebesar V. Nah, skema sederhananya demikian. Jadi ini heat engine arus masuk mempunyai energi sebesar Q, kemudian heat engine itu menghasilkan energi dalam bentuk gerak W, ya, work biasanya. Nanti arus bagian bawah yang keluar Q min W, itu neraca energi umum. Nah, kita mempunyai dua kasus, dua alternatif. Istilahnya heat engine itu bisa dipasang above the bench, di atas titik bench, atau below the bench, di bawah titik bench. Ini itu satu kasus. Saya tulis one side, maksudnya one side of the bench. Jadi bisa di atas maupun bisa di bawah. Yang lain nanti ini cross the bench, ini posisinya demikian. Nah, kita bahas dulu yang kalau dipasang di atas. Ini kita bahas, kita pasang seperti ini. Ada arus dari bagian atas atau bagian panas, kita keluarkan pada level suhu ini sebesar Q. Ini ya, Q. Kemudian ekspansi menghasilkan energi W, ya. Nanti keluarnya di sini energi yang arus yang keluar kemudian energi Q min W, ya. Nah, bagaimana neraca energinya atau neraca panasnya? Ingat, titik bench itu membagi menjadi daerah atas atau bagian panas dan daerah bawah. Di titik bench-nya tidak boleh masuk dalam neraca energi. Jadi neraca energinya cuma yang ini, saya beri daerah strip-strip merah ini. Jadi kalau ini di bagian atas itu keluar W, meskipun ini dalam energi gerak, itu juga energi, maka yang atas harus Q H- plus W, karena neto Q H- plus W min keluar min W, jadi Q H-. Ingat, jadi ini Q H- tidak bisa dikurangi, karena apa? Yang bawah juga Q J-. Nah, bagaimana kalau yang di bagian bawah? Kita posisi below the bench. Sama seperti yang atas, nanti yang di bagian bawah ini seperti demikian. Ini keluar, kita keluarkan energi sebesar W dalam bentuk energi berat, energi gerak. Maka yang bagian bawah Qc min W, karena kalau ini di total Qc min W plus W, jadi tetap netonya Qc min, ya. Bagaimana kalau cross the bench? Ini. Nah, kalau cross the bench seperti ini, yang bagian atas kita keluarkan sebesar Q, arus yang membawa energi sebesar Q. Kemudian di sini kita ekstrak energinya sebesar W, kita kembalikan Q min W itu ke bagian bawah. Bagaimana neraca energinya? Sendiri-sendiri bagian atas. Karena ini keluar Q, maka yang bagian atas, yang utilitas atas, Q H- plus Q. Karena di total Q H- plus Q min Q, jadi Q H-. Demikian juga yang bawah. Ini dimasuki Q min W, jadi nanti keluarnya Qc min plus Q min W. Nah, kembali ke sistem ini. Kita milih yang one side, above atau below the bench, atau yang cross. Kalau one side, lihat. One side itu terutama yang terlihat di bagian atas. Kita memasukkan energi tambahan W.
ya, di atas Q Hamin. Keluar juga nanti W. Jadi meskipun efisiensi heat engine itu W per Q, tapi efisiensi yang di bagian atas ini apa? W memasukkan energi sebesar W, keluar juga energi gerak sebesar W. Jadi efisiensinya secara teoritis 100%. Sebaliknya kalau yang cross the bench, ini keluar W, tapi di bagian atas itu Q Hamin plus Q. Nah, ini kalau dalam efisiensi keseluruhan W per Q, lah itu sama saja efisiensi dari turbin itu sendiri. Efisiensi turbin adalah W per Q. Nah, artinya apa? Kalau kita punya heat engine, ya, lebih baik kalau posisinya heat engine itu cross the bench. Maksudnya cross the bench apa? Yang satu suhu, yang satu arus yang diekstrak itu energi yang dari atas titik bench, sementara hasil sisanya dimasukkan di bawah titik bench. Maka ini cross the bench. Maka kalau posisi turbinnya atau heat engine-nya cross the bench itu tidak ada efek. Ini dilepas tanpa jaringan, dengan dimasukkan jaringan tidak ada bedanya. Tetapi kalau one side seperti ini, jelas dimasukkan di above the bench ataupun below the bench, efisiensinya lebih baik, ya, ada efeknya. Sekali lagi, kalau heat engine maka pasanglah one side, ya, bukan cross. Berikutnya adalah kalau heat pump. Heat pump itu refrigeration system, ya. Anda sudah tahu belajar di termo, nanti skemanya demikian, ya, kebalikan dari heat engine. Jadi dari suhu yang lebih rendah kita mengambil panas sebesar Q, kita memasukkan energi gerak, ya, hanya dalam bentuk kompresor W, maka nanti arus yang keluar pada suhu yang lebih tinggi Q plus W. Nah, kita sama menganalisis bagaimana kalau heat pump itu kita pasang di above the bench, ya, one side seperti ini, ya, seperti biasanya, seperti tadi analisis energinya di strip-strip daerah ini, ya. Kita lihat ini secara neto kita memasukkan energi, meskipun ini energi gerak W, maka netonya di sini harus Q Hamin, kan? Yang di sini energi yang dimasukkan di utilitas panas QH itu Q Hamin min W, karena dinetokan, ditotalkan, yang masuk Q Hamin min W plus W, jadi neto Q Hamin, ya. Ini masukkan W, di sini dikurangi W. Di bagian bawah juga demikian, ya. Kalau ini masuk W, cuma Q C min plus W, karena ini masuk, ini harus keluar. Sementara kalau cross the bench, lihat ini neraca energinya satu-satu. Kita lihat yang atas itu kemasukan energi panas Q plus W. Jadi di sini yang bagian utilitas atas Q Hamin min kurung Q plus W. Sementara yang bagian bawah ini diekstraki, jadi di sini Q C min Q. Nah, sekarang kita bandingkan apakah cross the bench ataukah yang one side. Contoh ini, kalau one side untuk heat pump, kita masukkan W di atas energi di utilitas panas, hanya berkurang W. Sementara kalau cross the bench, kita masukkan W, ini energi yang dimasukkan di atas, ya, energi panas Q Hamin min
Q plus W. Jadi ini totalnya menjadi lebih kecil dibanding kalau one side. Maka kalau heat pump, pilihlah ya rule utamanya itu dipasang di cross the pins, bukan one side ya. Sekali lagi ingat, kalau heat engine one side, kalau heat pump cross the pins. Nah, berikutnya adalah kolom destilasi. Kalau kita gambar biasanya seperti ini, meskipun ini skema reboiler bagian bawah, kondenser bagian atas, tapi skala suhunya bagaimana? Jadi ke atas suhunya makin rendah. Padahal kalau kita analisis di sini makin ke atas suhunya makin tinggi, maka nanti gambarnya kolom destilasi dibalik seperti ini. Ya, kolom kita tidak perlu gambar atas itu kondenser, bawah reboiler. Nah, saya sederhanakan demikian. Misalnya, karena secara ideal QB panas yang diberikan di reboiler itu nanti sama dengan QC. Ingat bahwa pemisahan dengan metode atau dengan cara dengan cara destilasi, separating agent-nya itu panas. Jadi kita masukkan QB, keluar juga QB. Tapi karena non ideal di mana suhu umpan mungkin tidak jenuh, kemudian suhu destilat dan suhu bottom lain belum lagi non ideal, maka QB dan QC tidak sama. Ini kita pikirkan ideal. Jadi kita masukkan di reboiler. Jadi di sini reboiler QB, nanti di kondenser keluar QB. Bagaimana kalau kita pasang one side? Lihat one side di atas ya, above the pins. Tidak ada efeknya karena apa? Pada suhu ini kita ambil panas besar QB, kemudian pada kondenser destilasi kita masukkan lagi QB. Jadi neto ini tak terpengaruh, tetap Q-. Demikian juga kalau below the pins ya one side. Di sini QC- nggak berubah. Sebaliknya kalau cross the pins ya, kalau cross the pins ini ya, kalau cross the pins seperti ini ya, itu saya ulangi yang di sini biar kelihatan lebih jelas. Nah, kalau cross the pins di sini ini terlihat ya, yang reboiler mengambil panas di bagian atas besar QB, yang bagian bawah itu memasukkan QB lewat kondenser. Nah, neraca panasnya bagaimana? Neraca energi, jadi yang atas Q- plus QB, yang bawah QC- plus QB. Ingat teori Page bahwa kalau di atas tambah QB, keluar juga di bawah keluar QB. Nah, kita bandingkan mana yang efisien, apakah one side ataukah cross. Nah, jelas bahwa kalau kolom destilasi one side itu tidak berpengaruh dalam sistem terhadap sistem, jadi Q-nya tetap. Sementara kalau cross the pins harus ditambah QB. Maka kesimpulannya, kalau kolom destilasi pasanglah di one side ya. Sekali lagi kesimpulannya, heat engine pasanglah one side, above maupun below the pins. Heat pump pasanglah cross the pins. Kolom destilasi pasanglah one side. Nah, demikian konsep metode pins yang digunakan untuk analisis apakah unit 3 unit itu perlu digabung dalam analisis integrasi panas atau tidak.